Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Fazal Nabila akan menjelaskan tentang memori. Memori adalah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan memanggil kembali informasi serta pengetahuan. Ini adalah ingatan. Kemudian perlu diingat lagi bahwa definisi memori terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah pengkodean, yang kedua adalah penyimpanan, yang ketiga adalah pengeluaran. Yang pertama adalah pengkodean. Apa sih pengkodean itu? Pengkodean adalah sebuah tindakan atau sebuah perilaku memasukkan informasi ke dalam sistem memori melalui stimulus panca indera, baik secara proses otomatis ataupun adanya usaha. Jadi seluruhnya yang ditangkap oleh panca indera yang berupa informasi ini bisa diterima oleh otak, baik itu prosesnya secara otomatis atau kita tidak dengan sengaja menerima informasi tersebut atau dengan adanya usaha untuk memasukkan informasi. Kemudian komponen yang kedua adalah penyimpanan. Apa itu penyimpanan? Penyimpanan adalah proses penyimpanan informasi yang telah diperoleh dengan waktu tertentu. Jadi setelah kita melalui step pertama yakni pengkodean, kita mencari informasi, baik informasi itu datang sendiri atau kita usahakan, maka setelah itu informasi tersebut kita simpan baik-baik dalam otak. Ini adalah penyimpanan atau penampungan suatu informasi. Kalau kita akan menyimpannya, kemudian kita akan mengeluarkan informasi yang telah kita dapat sesuai dengan stimulus yang membuat kita mengingat kembali apa yang telah kita dapatkan sebelumnya. Maka kalau sudah mencapai 3 komponen ini maka bisa disebut dengan memori. Memori ini memiliki 3 sistem kerja, yakni yang pertama adalah sistem sensorik, yang mana memori memiliki kapasitas yang besar dan durasi yang kecil, serta pengambilan informasinya menyeluruh oleh panca indera. Seperti halnya ketika tangan menyentuh pada api, maka secara otomatis atau secara spontan kita akan tahu bahwa ini adalah api adalah panas. Kemudian sistem yang kedua adalah jangka pendek, yakni ingatan tentang informasi yang bertahan hanya sebentar, tak kurang dari 1 menit ataupun kurang dari 1 menit. Seperti halnya kita menerima informasi tentang beberapa angka, kita akan mudah menghafal, namun kita juga akan mudah melupakan. Ini adalah sistem jangka pendek. Kemudian yang ketiga adalah kemantapan atau tertancapnya informasi ke dalam memori, yang mana sebelum melalui jangka panjang, informasi ini telah melalui jangka pendek yang berulang kali untuk ditampilkan dalam ingatan. Sudah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu memori, bagaimana cara kerja memori, maka kita akan masuk pada gangguan memori, yakni atau biasa disebut dengan lupa. Di sini lupa didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengingat terhadap suatu hal yang pernah dialami atau dijalani. Sering kan kita mengalami kelupaan, padahal dulu kita pernah ingat segala yang pernah dialami atau segala yang telah terjadi. Di
Di sini mengenai gangguan memori terdapat 3 teori. Yang pertama adalah Drift Decay teori, yang kedua adalah interference theory, kemudian yang ketiga adalah dependence memory. Yang pertama adalah trace decay memory atau teori pelapukan jejak. Teori ini mengarah pada modifikasi pada sistem saraf pusat atau perubahan fisik otak yang bisa disebut sebagai jejak ingatan. Ketika jejak memori ini tidak digunakan dengan waktu lama, maka akan menghilang begitu saja, yakni memori yang tidak diikat atau tidak diulang-ulang kembali. Maka menurut teori trace decay, maka akan terjadi yang namanya lupa. Kemudian teori yang kedua adalah Range Theory, yang mana teori ini mengemukakan bahwa lupa bukan karena informasi yang disimpan terlalu lama, namun lupa terjadi karena terganggu oleh kegiatan yang lainnya. Dan di sini teori interference terbagi menjadi 2, yakni interference retroaktif dan interference proaktif. Apa sih interference retroaktif? Yakni informasi yang baru datang itu lebih kuat pada informasi yang dulu yang pernah ia dapatkan. Berarti di retroaktif ini informasi yang baru datang ini dapat mengganggu stabilitas kekuatan pada informasi yang lebih dulu datang. Seperti halnya pada jam pertama guru biologi menjelaskan tentang materinya. Pada jam kedua, guru fisika menjelaskan tentang teorinya. Maka pada materi yang kedua, yakni guru fisika, ini informasinya akan mengganggu pada materi guru biologi pada jam pertama. Kemudian yang kedua adalah interference proaktif, yakni informasi yang pertama itu tidak akan terganggu oleh informasi yang baru datang. Ya, contoh seperti jam pertama guru biologi menjelaskan tentang materinya, dan yang kedua guru fisika menjelaskan tentang materinya. Maka di sini pada materi guru biologi tidak akan terganggu oleh materi guru fisika. Maka yang sering terjadi adanya lupa ya pada materi guru fisika. Tuh. Kemudian memasuki pada teori yang ketiga, yakni teori dependensi atau teori ketergantungan, yang mana pada teori ini menganggap bahwa di dalam memori jangka panjang mungkin permanen, hanya saja kegagalan untuk mendapatkan akses bisa terjadi karena tanda yang dipakai untuk mengakses kembali ini tidak tepat atau kurang efektif. Tuh. Seperti halnya misalkan ada alumni sekolah SMA sudah berpuluh-puluh tahun ia tidak mengunjungi sekolahnya. Ketika ia mengunjungi sekolahnya, ada salah satu guru yang ia kenal ini mengatakan bahwa gurunya yang bernama Pak
Sutikno telah meninggal. Nah, pada benak alumni ini, yang mana Pak Sutikno ini? Nah, dia lupa, terganggu ingatannya karena sudah terlalu lama tidak datang ke kelas. Akhirnya guru yang ia kenal ini berkata, Pak Sutikno itu orangnya yang gagah. Kami akan membahas tentang 6 mnemonic memori atau yang disebut dengan strategi untuk meningkatkan daya ingat. Yang pertama adalah mnemonic akronim, yang mana mnemonic ini menyingkat beberapa kelompok kata menjadi satu kata yang mudah untuk diingat. Seperti contoh pada kata rangkaian kata penilaian tengah semester bisa disingkat dengan PTS gitu. Pada Persatuan Atletik Seluruh Indonesia bisa disebut dengan PASI atau PASI. Kemudian mnemonik yang kedua adalah mnemonik akrostik, yang mana mnemonik ini menggunakan setiap kata pertama atau suku kata pertama digabung dengan yang lain menjadi satu kata. Seperti contoh halnya ketika seorang lupa akan warna-warna pelangi, maka bisa disingkat dengan Magiku Hibiniu. Kemudian yang ketiga dilanjut dengan mnemonik loci, adalah sejenis mnemonik yang mengasosiasikan benda di lokasi yang dikenal dengan hal yang ingin diingat, yang digunakan untuk makan. Misalkan pada mulut bisa diumpamakan dengan ruang kelas 1. Mnemonik yang keempat adalah cangking. Mnemonik ini diimplementasikan untuk mengingat angka. Misalkan angka 271927 ungkapkan dengan 27 19 27. Dilanjut dengan mnemonik yang kelima, yakni mnemonik rima dan lagu, yang mana mnemonik ini membahas tentang mengingat informasi dengan bentuk-bentuk lagu. Misalkan guru agama yang menjelaskan tentang huruf-huruf ikhfa yang ada 15, maka bisa dengan lagu Sifdasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fitu kontok dolima. Ini bisa dengan di lagu. Kemudian pada mnemonik yang terakhir, yakni mnemonik yang keenam, mnemonik kata penanda, yang mana mnemonik ini merujuk atau mnemonik dengan kata penanda, seperti ketika murid kesulitan dalam mengingat huruf-huruf yang termasuk pada hukum ikhfa, maka bisa dari lagu Sifdasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fitu kontok dolima. Ini bisa perkatanya diambil dari depannya, misalnya dari kata sif, maka huruf ikhfa yang pertama adalah shod. Kemudian da, berarti huruf keduanya huruf yang diambil sebagai huruf ikhfa adalah dal. Begitu juga seterusnya. Oke, setelah 6 mnemonik memori telah usai, maka usailah presentasi kami. Kan